Jadi di fisika itu ada namanya virtual lab yang bisa kalian manfaatkan, nak. Atau Bu Tuti juga bisa memanfaatkannya. Itu kalian pertama buka dulu. Nah ini ya, buka di Google, kalian ketik di situ PET ini Bu ya, PET Colorado, nah, PET Colorado.edu. Nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, di simulations ini ya ada yang laptop atau HP, ya ini bisa juga di HP ya. Di HP itu bisa otomatis yang berbahasa Indonesia. Nah, ini masih bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris ya berarti di simulation ini ketik atau diklik fisik. Nah, ini fisika. Ini mata pelajarannya fisika, kimia, matematika, kebumian, biologi. Nah, ini masih banyak lagi ya. Nah, kita cari yang fisika. Nah, di sini nanti akan muncul banyak pilihan. Nah, pilihan materi di situ. Virtual lab itu adalah apa ya? Praktek maya ya, praktek maya. Di sini ada animasi-animasi praktikum atau eksperimen atau percobaan yang dilakukan di internet ya, melalui dunia maya ya istilahnya. Makanya namanya virtual. Virtual itu semu ya, virtual. Nah, ini banyak pilihannya di sini. Bisa kalian ini atau kita cari yang hukum Newton ya. Newton. Ada tak di sini ya. Nah, ini bisa juga di sini ada gaya dan gerak ya. Atau mungkin ada khusus hukum Newton di sini. Newton. Force and motion, force in satu dimensi. Ya, kelihatannya yang ini tadi lah dulu ya. Bentar ya. Kita buka yang force ini saya dulu coba. Force and motion. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, kalian klik. Ya, tunggu agak lambat ini. Nah, ini muncul seperti ini. Ini ada pilihan, ini basic ya, masih dasar istilahnya. Nah, ada gaya, motion, gerak, friction, akselerasi, kecepatan. Ya. Kita pilih salah satu. Nah, di sini ada yang seperti ini. Ini dicentang ini adalah tampilannya, sum force. Kalau kita centang, maka akan muncul jumlah gaya ini, sum of force ini jumlah gaya, ini value nilai masing-masing ini nantinya masing-masing gaya, kemudian ini kecepatannya. Nah, ini kecepatan muncul ya ketika diklik ini, bisa diaktifkan tuh. Ini seperti tarik tambang ya, misal kita ambil pilihan satu orang, berarti kekuatan gaya orang ini adalah 150 Newton ya. Kalau kita tambah lagi 250 Newton, 2 orang.
Kalau ini kita kasih seperti ini, nah, dua orang ini berarti yang ke kiri 250, yang ke kanan 200 Newton. Nah, di vektor ya, gaya itu kan vektor, nah, termasuk besaran vektor. Rumus hukum Newton satu itu adalah sigma F sama dengan 0 ya. Kalau dia jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Nah, seperti ini. Maksudnya sigma F sama dengan 0. Kalau syarat itu bisa dipenuhi jika jumlah gaya-gaya yang bekerja itu nilainya sama besar dan berlawanan arah ya. Ini maksud sama besar. Ke kirinya 250, ke kanan juga 250. Nilainya sama, berlawanan arah. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Nah, ini berlaku hukum 1 Newton. Artinya ketika ini kita gerakkan atau aktifkan, harusnya apa yang terjadi dengan ini tolak ukurnya apa ini ya? Angkong ya, gerobak. Ketika ditarik 250 ke kiri, 250 ke kanan, kalau kita klik go, kira-kira apa yang akan terjadi dengan gerobaknya ini? Bergerak atau diam? Kalau bergerak ke kiri atau ke kanan? Halo? Halo, Nak? Halo, masih monitor, Pak? Coba direspon apa yang Bapak sampaikan nih. Waktu kita sedikit ya, Bapak cuma memperkenalkan ini saja. Nanti kalian bisa lanjutkan dengan Bu Tuti materi-materi yang lain ya, bisa dipilih. Ini konsep hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Bagaimana syarat sigma F sama dengan 0? Ada gaya yang bekerja itu minimal 2 gaya ya. Nah, 2 gaya. Nilainya sama dan berlawanan arah. Nah, ini contohnya. Ada 2 gaya yang bekerja. Satu gaya 250 Newton, satunya lagi juga 250. Arahnya kemana dia? Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi ini sebenarnya sudah syarat yang sudah terpenuhi ya untuk sigma F sama dengan 0 tadi, hukum 1 Newton. Gaya yang bekerja sama besar, F1 sama dengan F2, arahnya berlawanan. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Artinya kalau ini kita go, klik go, maksudnya kita aktifkan ini, apa yang terjadi dengan gerobak ini yang tolak ukur kita nih? Dia akan bergerak atau diam? Bergerak. Diam. Bergerak. Diam. Yang bilang bergerak, bergeraknya ke kiri atau ke kanan? Ke yang merah itu ke kanan, Kanan ini, merah kanan. Right, ya, right first. kanan. Iya. Yakin bergerak? Oke, coba kita klik tuh. Bergerak tak itu? Enggak, diam. Diam. Enggak. Nah, ini kan tarik tambangnya ya. Tadi nak ya. Jadi konsep hukum 1 Newton tadi sigma F sama dengan 0. Bagaimana bisa mendapatkan nilai jumlahnya 0? Sigma F sama dengan 0 itu kan agak berbeda dengan F sama dengan 0 ya.
Kalau F sama dengan 0, berarti nilai gayanya 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Tapi kalau sigma F sama dengan 0, ada gaya yang bekerja, tapi kalau dijumlahkan nilainya 0. Dalam matematika, penjumlahan yang bagaimana yang hasilnya sama dengan 0? Contoh bilangan atau penjumlahan yang sama dengan 0, apa contohnya? Berapa ditambah berapa? Biar hasilnya 0. Ayo pelajaran SD itu kelas 1 malah sudah dimulai itu. 1 kelas 2 SD. Berapa ditambah berapa sama dengan 0? 0 tambah 0. 0 tambah 0, oke. Selain 0 tambah 0 berapa lagi? Jumlahnya sama dengan 0. 1 ditambah berapa biar sama dengan 0? Bisa nggak 1 itu dijumlahkan dengan bilangan lain biar sama dengan 0? Atau oke, kalau kalian bingung di penjumlahan, selain penjumlahan operasi matematika itu ada apa lagi? Pengurangan. Oke, kalau tidak mau pakai penjumlahan, pakai pengurangan boleh. Atau kali, tambah, bagi. Nah, boleh. 1 itu diapakan dengan bilangan apa biar hasilnya sama dengan 0? 1 kurang 1. 1 dikurang 1 ya. Nah, 1 kurang 1 berapa? 0 ya? 0. 3 dengan apa lagi biar 0? 3 diapakan biar 0? Oke, agak lambat ya rasanya. Jadi 1 dikurang 1 tadi sama dengan 0. Kalau 3 ya 3 dikurang 3 ya 0 ya. Ya. Untuk mendapatkan bilangan yang 0 artinya nilainya harus angka yang sama ya. 4 ya harus dengan 4. 5 harus dengan 5. Tinggal lagi lambang operasinya. Dikurang ya biar 0. Dikurang itu dalam vektor sama saja dengan menjumlahkan dengan lawannya. Kalian mungkin sudah belajar vektor ya Bu Teti ya? Lawan. Jadi 1 min 1 itu sama saja dengan lawan dari 1 ya. Kalau plus itu arahnya ke kanan, kalau negatif artinya arahnya ke kiri. Ya. Min 1 itu artinya nilainya 1 arahnya ke kiri. Nah, kalau 1 dikurang 1 sama saja dengan 1 ditambah lawan dari 1. 1 ditambah min 1. Jadi 1 dikurang 1 itu kan penjumlahan dari 1 ditambah lawan dari 1 ya. Nah, jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. 1 dikurang 1 sama saja dengan 1 ditambah min 1. 1 positif dan negatif itu menunjukkan arah. Kalau positif dia ke kanan, maka negatif ke kiri. Kalau ke atas positif juga, ke bawah negatif. Itu koordinat kartesius ya. Nah, jadi 1 dikurang 1 itu sama saja dengan kalau kita hubungkan ke gaya, F-nya ada 2, F1-nya sama dengan 1, F2-nya juga sama dengan 1. Arahnya kemana? F1 positif nilainya, berarti ke kanan. F2 negatif nilainya, berarti ke kiri. Itu maksudnya ya. Jadi sigma F sama dengan 0 itu adalah penjumlahan nilai yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, kalau itu dijumlahkan ya 0 ya. Nah, sama seperti ini tadi. Ini 2 orang, ini tarik tambang ya. Kalau 2 orang ini dianggap kekuatannya atau gayanya adalah 250.
narik ke kiri nantinya. Ini kita pasangkan juga 2 orang. Ternyata juga 250. Berarti nilainya sama ini kan? Bagaimana 250 dan 250 ini biar hasilnya 0? Operasinya apa? Diapakan ini biar 0 jumlahnya? Biar nilainya 0, 250 dan 250 ini dioperasikan matematika bagaimana? Dikurang. Dikurang. 250 dikurang 250. 50. Dikurang. Ya, dikurang tadi kaitan dengan arah berarti bagaimana arahnya? Negatif itu artinya arahnya bagaimana? Ke kiri. Ya, ke kiri ya atau berlawanan itu. Coba kalau seandainya ini 250 tapi kita letakkan di kanan juga misal. Nah, sama-sama di kanan ya atau sama-sama di kiri. Berarti kalau dia sama-sama di kanan dijumlahkan ya. 250 ditambah 250. Kalau dia di kiri berarti min 250 kurang 250 juga. Hasilnya tidak 0 ya. Halo. Ya. Nah, ini syarat dia 0. Jadi harus nilainya sama tetapi berlawanan arah. Makanya ketika kita klik go, dia tidak bergerak. Gerak. Tidak bergerak. Nah, sekarang kalau dia tidak imbang, misal yang ke kanan 250, yang ke kiri kita ganti orangnya misal ya. Nah, tidak apa-apa. Ini yang agak lebih kecil lagi. Nah, ternyata gayanya 150. Yang ke kanan 250. Ketika kita klik go, kira-kira menang yang mana nih? Atau bergerak atau diam nih? Reversi. Bergerak atau tidak ini nanti gerobaknya ini? Atau angkongnya ini? Bergerak. Bergerak. Kiri atau ke kanan? Kanan. Kanan. Dan Pak, Kenapa ke kanan? karena gayanya lebih besar yang sebelah kanan, Pak. Ya, ini kan 250 yang ke kiri Newton. 150. Maka kalau kita kembalikan ke sigma F tadi, sigma F berarti F1-nya 250, F2-nya 150. Kalau kita jumlahkan berarti F1 ditambah F2 sama dengan 250 ditambah 150-nya ke kiri, min ya dia. Jadi 250 ditambah min 150. Berapa? 250 ditambah min 150. Ya, kalau udah tanyonga ditulis. Berapa 250 ditambah min 150? Ditambah dikali kurang plus kali min hasilnya apa? Ya itu sebenarnya pelajaran SD nah ya, harusnya cepat tanggap. Jadi 250 ditambah min 150 sama saya dengan 250 dikurang 150. Berapa 250 dikurang 150? 100. 100. Nah ini nilainya ya, sudah ada sini ya, 100. Ini hasilnya. Jadi kalau yang narik ke kanan 250 Newton, yang narik ke kiri 150, ternyata jumlah gayanya adalah 100 Newton ke kanan. Positif dia nilainya ke kanan. Maka benda ini harusnya akan bergerak ke kanan. Kita buktikan, klik go. Nah, bergerak dia ya. Bergerak. Ternyata menang yang kanan, menang yang merah. Berapa kecepatannya? Ini di sini tadi ada ya. Ada gerakan kecepatannya. Nah, red win. Artinya yang merah menang. Ada ya. Jadi kalau yang pertama tadi, Bapak ulang, yang pertama ini tadi 250 ke kiri, 250 ke kanan. Inilah hukum 1 Newton nantinya ya. Jumlah gaya yang bekerja sama dan berlawanan arah. Maka yang terjadi adalah benda ini akan diam. Sigma F-nya sama dengan 0. Tapi kalau, oke kita tambah misalnya nih.
yang ke kanannya 300 Newton, yang ke kirinya 250 Newton, ternyata kalau dijumlahkan dia tidak sama dengan 0. Hasilnya berapa? 50 Newton ke kanan. Jadi sigma F-nya ada nilainya. Nah, kalau dia ada nilainya, nah itulah hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, M kali A. Gaya inilah yang mengakibatkan benda bergerak. Jadi oleh karena ada gaya, ada jumlah gayanya tidak 0, maka benda ini atau gerobak ini akan bergerak. Gerak. Itulah makanya disebutkan bahwa benda bergerak itu penyebabnya adalah gaya. Jika ada gaya yang bekerja, maka benda akan bergerak. Benda akan bergerak. Bagaimana gerakannya? Nah, itu menurut hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Atau yang lebih tepatnya hukum 2 Newton itu adalah rumusnya A sama dengan sigma F sama per M. A sama dengan sigma F per M. Oleh karena ada sigma F-nya, ada nilai sigma F, maka akan muncul A, muncul percepatan. Atau benda itu akan bergerak. Jadi Bapak ulang, kalau dia gaya yang bekerjanya imbang atau sama dengan 0, itulah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Tetapi ketika sigma F-nya tidak sama dengan 0, atau ada nilainya, maka benda akan bergerak sesuai dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M. Berapa kecepatannya? Berapa percepatannya? Ya mungkin di bab-bab sebelumnya Bu Tuti ya sudah belajar ya tentang kinematika ya. Tentang GLB dan GLBB ya, ada rumus-rumusnya. Nah, nanti rumusnya itu ya dipadu ya. Jadi A sama dengan sigma F per M. A-nya itu nanti gerakannya adalah GLBB ya. Nilai A-nya tetap. P-nya berubah. Nah, kecepatannya berubah dengan konstan, makanya A tetap. Jadi GLBB nanti kembali ke rumusnya, dipadu rumusnya P, T, P0, itu S dan lain sebagainya ya. Mungkin ada ininya ya. Nah ini ya itunya ya. Kemudian di sini satu lagi, ini kan ada pilihan banyak nah ya. Ada motion, fiction, akselerasi. Nah ini kalau mau percepatan di sini juga bisa dipakai, bisa ada orang, ada box. Nah, ini kekuatan gayanya kita didorong ke kanan dengan kekuatan 100 misalnya, 100 atau 56. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, ini bisa digerakkan. Kalau dia didorong seperti itu, apa yang terjadi? Nah, lihat, perhatikan relnya ya. Ternyata boxnya akan bergerak. Dan seterusnya. Itu ini bisa dicoba nak ya. Jadi Bu Tuti atau dan anak-anak sekalian bisa kalian cari di ini ya, petcolorado.edu. Di sana nanti banyak videonya Bu. Itu saja nak ya ininya. Jadi kembali ke tujuan pokok kita. Mudah-mudahan kalian nanti sudah atau kalian sudah mempelajari modul atau bukan modul ya, aplikasi yang sudah kita install kemarin. Yang belum berhasil menginstal ya mudah-mudahan sudah terinstall itu. Kalian baca lagi, kemudian dipadu juga dengan dengan modul-modul yang lain, atau kalian bisa cari di internet. Contohnya di sini ya Bapak juga punya nah ini contoh modul hukum Newton ya. Nah, di sini juga bisa kalian pelajari. Nah, jadi rumus
Jadi kalau hukum Newton itu nanti kaitannya dengan gerak itu adalah dinamika partikel ya. Kalau kinematika itu gerak tanpa melihat penyebabnya, dinamika itu kita meninjau penyebab benda bergerak. Apa yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya tadi ya. Ini banyak ini ya, waktu kita sangat terbatas. Jadi Bapak sekedar memperlihatkan ininya saja. Nanti lebih banyak kalian itu harusnya belajar mandiri musim daring seperti ini nak ya. Oleh karena waktu 1 jam pertemuan itu cuma 20 menit dan juga pelaksanaan daringnya seperti inilah. Kita cuma melihat, membaca. Kalau fisika ini tanpa ditulis, diorek, apalagi kalian tidak menyiapkan buku ya. Nah, Bapak perhatikan sekilas, kalian tidak, atau cuma siapa ini tadi yang sambil menulis ya, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan ditulis itu kelihatannya tidak ada ini. Cuma terpaku dengan layar gitu ya. Nah, kalau fisika apalagi hitung-hitungan tadi, kalau tidak ditulis, dicari dengan manual ya susah ya. Mengajarkan yang seperti ini juga cuma metode ceramah seperti saja, bacakan saja ya susah juga. Nah, makanya itu salah satu fungsi dari aplikasi yang kita install kemarin. Kalau sudah kalian install, artinya kalian bisa belajar secara mandiri ya, tanpa harus dipandu seperti ini. Pak Prase itu, Bu Tuti, jadi nanti tepat pukul 10 kita kembali ke Zoom. Bapak nanti kasihkan post testnya, nah ya. Bapak minta tolong kalian kerjakan lagi. Soalnya tetap 10 buah pilihan ganda, ya kalian kerjakan secara maksimal. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari pretest tadi. Itu saja di akhir waktu ini. Ada yang mau ditanyakan nak kaitannya dengan hukum Newton? Sekilas saja, ya Bapak. Ada pertanyaan mengenai hukum Newton? Mungkin ada yang sudah baca-baca, ketemu masalah, ya silakan diungkapkan di sini. Ada atau tidak? Tidak ada ya? Ya oke Bu, kalau tidak ada untuk Zoom-nya cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya nak. Ya, kepada Bu Tuti juga terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi kita ke Telegram Bu ya, nanti kami share soal post testnya. Minta waktunya 30 menit untuk mengerjakan itu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.